Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Rahasia di Balik Kamar Mandi. Aku menikah istri yang 20 tahun lebih muda. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Setelah istri pertamaku meninggal karena kanker, dunia seakan runtuh. Aku merasa hampa dan tak berdaya. Selama bertahun-tahun bayangannya terus menghantuiku. Tapi di saat yang sama, aku sadar aku tidak bisa selamanya terjebak dalam kenangan. Aku memutuskan untuk membangun hidup baru dan bertekad keluar dari jurang kemiskinan. Aku meminjam sejumlah uang dan bermitra dengan orang-orang yang aku percaya. Melalui kerja keras dan ketekunan, aku berhasil mendapatkan proyek besar. Dan dalam beberapa tahun, kekayaanku mulai bertambah pesat. Pada akhirnya aku berhasil mendirikan perusahaan konstruksi sendiri. Sesuatu yang dulu hanya bisa aku impikan. Istri keduaku datang pada saat hidupku mulai stabil secara finansial. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku akhirnya berhasil mendirikan perusahaan konstruksi sendiri dan mengumpulkan cukup kekayaan untuk merasa aman. Orang-orang di sekitarku mulai memuji kesuksesan yang kuraih. Dan saat itulah aku bertemu dengan Lita, wanita yang kemudian menjadi istriku. Dia cantik, pintar, dan kami memiliki banyak kesamaan. Kami berdua sama-sama menginginkan keluarga. Dan saat itu kupikir hidupku sudah lengkap. Kami menikah dengan harapan besar untuk memulai sebuah keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, harapan itu mulai terkikis. Setelah bertahun-tahun mencoba, kami tidak juga dikaruniai anak. Pada awalnya kami mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa aku percaya waktu Tuhan pasti akan tiba. Namun setelah serangkaian pemeriksaan medis, kami mendengar kabar yang sangat menghancurkan. Lita tidak bisa memiliki anak. Maaf pak, istri bapak mandul, kata dokter dengan nada prihatin. Aku merasakan tangan Lita menggenggam erat tanganku di ruang pemeriksaan itu. Dan aku tahu bahwa dunia kami berdua berubah dalam sekejap. Ketika kami keluar dari klinik, Lita diam, sementara aku berusaha menghiburnya. Sayang, kita masih bisa bahagia kok meski tanpa anak, kataku mencoba menyembunyikan perasaan kosong yang juga kurasakan. Dia menatapku dan aku tahu dari matanya bahwa dia merasa sangat bersalah. Meskipun ini bukan kesalahannya. Seiring waktu, tekanan datang dari segala arah, terutama dari orang tuaku. Mereka menginginkan cucu, pewaris keluarga. Setiap kali aku pulang ke rumah mereka, pembicaraan selalu mengarah pada topik keturunan. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, berharap masalah ini akan hilang dengan sendirinya. Namun semakin lama semakin intens tekanan itu. Bagaimana mungkin kalian sudah bertahun-tahun menikah tapi belum punya anak? Ibuku bertanya pada suatu malam dengan nada penuh kekecewaan.
Kamu perlu memastikan keluarga kita memiliki penerus. Dan kamu semakin tua. Aku terdiam merasa terpojok. Lita yang duduk di sebelahku menunduk tak sanggup menatap ibuku. Meski aku mencintainya, aku mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia di mana aku ingin mendukung istriku dan dunia di mana keinginan keluargaku untuk memiliki keturunan semakin menghimpitku. Pada akhirnya tekanan itu membuat pernikahan kami semakin rapuh. Meski ada cinta, kami berdua merasa semakin jauh satu sama lain. Lita merasa bersalah karena dia tidak bisa memberiku anak, dan aku merasa bersalah karena tak mampu melindunginya dari tekanan keluarga. Suatu malam saat aku pulang terlambat dari kantor, dia menatapku dengan air mata menggenang di matanya. "Aku tidak bisa lagi seperti ini, Mas," katanya dengan pelan. "Aku tahu kamu ingin anak, dan aku tidak bisa memberikannya padamu." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua perasaan bercampur di dalam hatiku. Cinta, frustasi, dan keputusasaan. Aku tahu meskipun berat, keputusan yang harus diambil semakin jelas di depan mata. Malam ini kami berbicara panjang lebar, lebih terbuka daripada sebelumnya. Kami membahas segala hal perasaan kami, tekanan dari keluarga hingga masa depan kami. "Aku mencintaimu, Lita," kataku dengan jujur. "Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keinginan untuk memiliki anak. Aku ingin melihat mereka tumbuh, mendampingi mereka, memberikan yang terbaik dalam hidup." Lita mengangguk meski air matanya tak berhenti mengalir. "Aku tahu, Mas. Dan aku merasa bersalah karena aku tidak bisa memberikannya padamu. Tapi aku tidak mau melihatmu terus tertekan karena ini." "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Rasanya seolah aku bertanya pada diriku sendiri. Lita menghela nafas panjang. "Mungkin kita perlu merelakan ini. Kita mungkin harus berpisah agar kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Kamu berhak memiliki keluarga, Mas." Perkataan itu menghantamku seperti palu. Meskipun aku tahu dalam hati bahwa dia benar, aku tetap merasa terpotong dari kebahagiaan yang pernah kuimpikan bersama Lita. Akhirnya dengan berat hati kami memutuskan untuk berpisah. Itu adalah masa yang sangat sulit bagi kami berdua. Aku masih mencintai Lita, tetapi kenyataan bahwa kami tidak bisa memiliki anak bersama telah mengubah selamanya. Setelah semua hal yang kami coba, keputusan itu tampak sebagai satu-satunya untuk jalan keluar. Setelah perpisahan kami, hidupku terasa semakin hampa. Aku sudah hampir 50 tahun, dan pernikahan tampak seperti jalan buntu bagiku. Meski secara finansial aku stabil, tapi kehidupan emosionalku kosong. Aku sering merasa kesepian di rumah yang besar, tanpa istri atau anak yang menemani. Orang-orang di sekitarku mungkin melihatku sebagai pria sukses, tapi di dalam hati aku merasa sangat gagal. Namun meskipun aku sudah putus asa tentang pernikahan, keinginan untuk memiliki anak sendiri tak pernah pudar. Setiap kali aku melihat teman-temanku bermain dengan anak-anak mereka, hatiku terasa perih. Aku ingin sekali memiliki keluarga yang bisa kulihat tumbuh dan berkembang di sisiku. Aku ingin menjadi seorang ayah. Ya, itu adalah impian yang tak pernah padam. Meskipun berkali-kali dihantam kenyataan pahit. Suatu malam setelah seharian bekerja, aku duduk di ruang tamu dengan pikiran melayang-layang.
Rasa hampa itu kembali menghampiriku, dan aku sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh perubahan. Aku butuh harapan. Meski sudah pernah gagal 2 kali, aku tahu bahwa aku belum sepenuhnya menyerah. Suatu hari di tengah keramaian acara keluarga, aku bertemu dengan seorang wanita yang jauh lebih muda 20 tahun dariku. Namanya Sari. Dan dia datang bersama teman-temanku. Wajahnya berseri-seri dan dia memiliki energi yang luar biasa. Di balik senyum dan tawa ringannya, aku merasakan sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Meski awalnya ragu karena perbedaan usia kami yang cukup jauh, ada sesuatu dari Sari yang membuatku merasa hidup kembali. Kami pun mulai berbicara, dan percakapan kami mengalir dengan mudah. Dia tampak mengagumiku, dan perlahan aku merasakan kembali percikan harapan yang sempat hilang. Singkatnya, pernikahan kami berjalan baik di awal. Meski perbedaan usia kerap membuatku merasa canggung, aku berusaha menyesuaikan diri dengan energinya yang masih muda. Sementara dia tampak menerima perbedaan kami tanpa masalah. Semua tampak sempurna, hingga ada satu hal kecil yang mulai membuatku bertanya-tanya. Setiap kali kami selesai berhubungan, Sari selalu saja pergi ke kamar mandi. Pada awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku mengira itu hanyalah bagian dari kebiasaan atau kebutuhan pribadinya. Namun semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Sari selalu lama di dalam kamar mandi. Dan setiap kali aku bertanya apakah dia baik-baik saja, jawabannya selalu singkat. Iya mas, cuma sebentar. Waktu berlalu dan kebiasaannya itu tidak pernah berubah. Suatu malam setelah kami selesai berhubungan, aku memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Saat Sari pergi ke kamar mandi lagi, aku merasakan dorongan aneh untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan. Rasa curigaku semakin besar karena dia selalu tampak gelisah setiap kali keluar dari kamar mandi. Malam itu aku memutuskan untuk menunggu di luar pintu kamar mandi. Saat ku dengar suara air mengalir, aku memutuskan untuk masuk diam-diam. Namun sebelum sempat mengetuk pintu, aku mendengar suara benda jatuh ke lantai. Aku membuka pintu sedikit, dan di saat itu aku melihat Sari dengan panik menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Mas, kenapa kesini? Tanyanya dengan gugup sambil menyembunyikan benda di tangannya. Aku mengabaikan pertanyaan dan berjalan masuk. Tanpa sengaja sebuah benda kecil berguling di bawah kakiku. Aku mengambilnya dan saat melihatnya perasaanku mendadak beku. Pil kontrasepsi. Aku menatap pil di tanganku dengan perasaan campur aduk. Sari, apa ini? Tanyaku dengan nada rendah tapi penuh kekecewaan. Dia terdiam. Wajahnya pucat dan kemudian mulai menangis. Mas, aku bisa jelaskan. Aku belum siap punya anak, ucapnya terbata. Apa maksudmu? Tanyaku tak percaya dengan apa yang kudengar. Kita menikah dengan tujuan membangun keluarga. Kau berjanji akan punya anak denganku. Kau selalu mengatakan bahwa kau ingin keluarga yang besar. Sari menunduk air mata mengalir di pipinya. Aku takut mas. Aku merasa belum siap secara mental dan fisik. Aku mencintaimu, tapi aku belum bisa menjalani kehidupan sebagai seorang ibu. Aku pikir aku bisa menundanya sampai aku benar-benar siap. Kata-katanya terasa seperti pengkhianatan. Selama ini aku berharap memiliki anak, memulai keluarga baru. Tapi ternyata semua itu hanyalah harapanku sendiri. Semua janji-janji indah yang dia ucapkan sebelum menikah kini tampak hampa.
Kau telah berbohong padaku. Suaraku gemetar menahan emosi. Aku percaya padamu, Sari. Tapi kenapa semua ini adalah kebohongan? Dia menangis semakin keras. Maaf, Mas. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya padamu. Aku takut kau akan meninggalkanku jika tahu yang sebenarnya. Aku menghela nafas panjang, mencoba meredakan kemarahan yang membara dalam dadaku. Kau seharusnya jujur sejak awal. Jika kau belum siap, kita bisa bicara. Tapi ini kau sembunyikan dariku semuanya. Sari terisak-isak berlutut di hadapanku. Dia pun memohon. Mas, tolong maafkan aku, Mas. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan berhenti menggunakan pil itu. Aku hanya perlu sedikit waktu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya dengan hati yang bercampur aduk antara marah, kecewa, dan terluka. Sebagian dari diriku ingin memaafkannya, tapi sisi lain merasa sulit untuk mempercayainya lagi. Janji-janji manisnya kini terasa kosong. Malam itu aku pergi tidur dengan perasaan hampa. Di sisiku Sari menangis diam-diam. Tapi aku tidak bisa lagi merasakan simpati. Kepercayaanku sudah terlukai. Keesokan harinya aku duduk di ruang tamu memikirkan pernikahan kami yang baru berjalan beberapa bulan ini. Apakah aku bisa melanjutkan hubungan ini? Apakah aku masih bisa mempercayainya setelah apa yang dilakukan? Sari datang mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. Mas, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku janji akan lebih terbuka dan jujur. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. Sari, ini bukan hanya soal kesempatan. Ini soal kepercayaan. Dan sekarang, aku tidak yakin aku bisa mempercayaimu lagi. Dia menangis lagi. Tapi kali ini tangisannya tidak mempengaruhiku seperti sebelumnya. Hati ini sudah membeku, tertutup oleh lapisan kekecewaan yang terlalu dalam. Dengan suara pelan tapi tegas aku berkata, aku butuh waktu sendiri. Kita perlu memikirkan ulang hubungan ini. Sari terdiam lalu perlahan mengangguk, menerima kenyataan bahwa apa yang telah dia lakukan mungkin telah menghancurkan segalanya. Pernikahan kami yang dulu terasa penuh harapan kini tergantung pada status dan seutas benang yang hampir putus. Setelah perdebatan kami di malam itu, pikiran tentang pernikahan ini terus menghantuiku. Aku tidak bisa tidur. Setiap detik yang kuhabiskan bersama Sari kini terasa seperti bayangan yang penuh akan kebohongan. Dia terbaring di sampingku, wajahnya masih basah dengan air mata. Sementara aku terus memandangi langit-langit dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang seharusnya aku lakukan? Pikirku dalam hati. Aku tahu Sari mungkin takut. Usianya yang lebih muda membuatnya belum siap untuk tanggung jawab sebesar itu. Namun bagaimana aku bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang kunikahi ini tidak jujur dari awal? Pikiran itu terus berputar-putar tanpa akhir, membuatku semakin ragu dengan keputusanku. Aku ingat betul bagaimana kami bertemu. Aku pria berusia hampir 40 tahun bertemu dengan seorang gadis desa yang polos dan penuh keceriaan. Sari adalah sosok yang membawa kegembiraan dalam hidupku yang dulunya penuh kesendirian. Usianya yang jauh lebih muda dariku membuatku merasa hidup kembali. Saat itu aku berpikir, ini kesempatan terakhirku untuk merasakan cinta dan kebahagiaan. Perbedaan usia 20 tahun aku abaikan.
cinta yang kurasakan lebih besar dari keraguan yang muncul dari teman dan keluarga. Mereka memperingatkanku tentang resiko menikahi wanita yang jauh lebih muda. Tetapi aku keras kepala. Bagiku cinta tak kenal usia, dan aku ingin memberinya kehidupan yang lebih baik. Aku ingat saat aku melamar Sari dengan penuh harap, dan dia berkata, "Aku ingin punya keluarga besar, Mas. Aku ingin anak-anak yang bisa kita besarkan bersama." Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku saat ini, membangkitkan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Malam berikutnya setelah kejadian di kamar mandi, aku berusaha berbicara dengan Sari dengan kepala yang lebih dingin. Mungkin ada alasan yang lebih dalam di balik tindakannya itu, dan aku ingin tahu apa yang membuatnya begitu takut memiliki anak. Aku mencoba menenangkan diri, mencari solusi untuk mengembalikan kepercayaan yang hancur. Saat sarapan, aku membuka percakapan. "Sari, aku ingin kita bicara tentang kita, dan dengan tenang. Aku butuh tahu kenapa kau tidak jujur dari awal. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dia menunduk mengaduk-aduk teh di hadapannya tanpa berkata sepatah kata pun. Suara sendok yang bertabrakan dengan cangkir menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu, seolah-olah mencerminkan ketegangan yang ada di antara kami. "Aku benar-benar mencintai Mas, tapi aku merasa takut." Akhirnya dia berbicara dengan suaranya yang gemetar. "Takut? Takut apa? Bukankah kita sudah berkomitmen membangun keluarga bersama? Bukankah kau yang mengatakan ingin anak?" Sari terdiam lalu menghela nafas panjang. "Aku takut kehilangan kebebasan. Aku tahu ini salah, Mas, tapi semakin lama semakin aku merasa aku belum siap. Ketika kita menikah, aku berpikir bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi begitu hidup nyata menghantamku, aku mulai ragu. Aku takut menjadi ibu, aku takut gagal. Aku takut kita akan berubah." Kata-kata menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Aku pun terdiam, mencoba mencerna semua yang dia katakan. Ketakutannya bukan sekedar soal tanggung jawab, tapi lebih pada ketakutan yang mendasar terhadap perubahan dan peran baru dalam hidup. Namun itu tak membuat pengkhianatannya bisa dimaafkan dengan mudah. Kejujuran adalah fondasi dari pernikahan kami, dan dia telah menghancurkannya. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang sahabat lama, Anton. Dia telah menikah lebih dari 2 dekade dan selalu memiliki pandangan bijak tentang hubungan. Aku mengunjungi rumahnya di sore hari, dan setelah sedikit berbasa-basi, aku menceritakan masalahnya yang tengah kuhadapi. "Jadi, dia selama ini menggunakan pil kontrasepsi tanpa memberitahumu?" tanya Anton sambil menyeruput kopinya. Dia tampak serius mendengarkan setiap kata yang kuucapkan. "Iya, dan aku merasa seperti orang bodoh yang dibohongi sejak awal. Aku pikir kami memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan ini. Tapi ternyata dia menyembunyikan hal penting seperti itu dariku." Jawabku dengan nada frustasi. Anton menatapku lama sebelum berkata, "Aku paham perasaanmu. Tapi kau juga harus mencoba melihat dari sudut pandangnya. Usianya jauh lebih muda dan mungkin dia memang belum siap. Tapi masalahnya adalah dia tidak terbuka sejak awal." Aku mengangguk setuju. Itulah yang menyakitkan. Dia tidak memberiku kesempatan untuk mengerti. Dia mengambil keputusan sendiri seolah-olah perasaanku tidak penting. Anton menarik cangkir kopi dan menatapku dalam. "Jika kau masih mencintainya, kau harus mencari cara untuk memperbaiki ini. Hubungan selalu tentang kompromi, terutama ketika ada perbedaan besar di antara kalian.
Namun jika kepercayaan itu benar-benar hilang, maka mungkin kau harus mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kalian berdua. Kata-katanya mengingatkanku bahwa tak ada hubungan yang sempurna. Namun kepercayaan yang retak adalah luka yang sulit untuk disembuhkan. Setelah beberapa minggu merenung, aku dan Sari sepakat untuk mencoba konseling pernikahan. Kami sadar bahwa jika ingin memperbaiki hubungan ini, kami butuh bantuan dari pihak luar. Kami datang ke seorang konselor berpengalaman yang membantu kami mengupas lapisan demi lapisan masalah yang ada. Sari mulai terbuka tentang ketakutannya dan tekanan yang dia rasakan sebagai istri yang lebih muda. Dia merasa terjebak antara harapanku dan keinginannya untuk tetap merasa bebas. Sementara itu aku juga mengungkapkan kekecewaanku yang dalam tentang kurangnya kejujuran di antara kami. Di salah satu sesi konseling, konselor kami bertanya, "Apa yang kalian inginkan dari pernikahan ini?" Sari menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin bersama Mas, tapi aku ingin diberi waktu untuk merasa siap menjadi ibu." Aku menghela nafas, menyadari bahwa cintaku padanya masih ada meski kecewa. Aku hanya ingin kejujuran, Sari. Kalau kau merasa belum siap, kita bisa bicarakan. Aku ingin membangun keluarga, tapi aku butuh waktu. Dan aku butuh tahu bahwa kita ada di jalur yang sama. Setelah beberapa sesi, kami mulai memahami satu sama lain lebih baik. Namun aku tahu bahwa meski cinta masih ada, pernikahan kami akan selalu dipengaruhi oleh insiden pil kontrasepsi itu. Singkatnya, setahun kemudian pernikahan kami masih berjalan. Sari telah berhenti menggunakan pil kontrasepsi. Dan meski belum dikaruniai anak, kami terus berusaha. Hubungan kami lebih terbuka sekarang. Meskipun bekas luka dari masa lalu masih ada. Aku masih kadang-kadang merasakan keraguan, tetapi aku berusaha mempercayainya kembali. Ada momen-momen ketika rasa kecewa itu kembali menghantui. Namun di sisi lain, aku tahu bahwa cinta kami terus berjuang di tengah-tengah badai. Setelah insiden pil kontrasepsi itu, aku dan Sari memutuskan untuk fokus pada satu tujuan yang jelas: membangun keluarga meski rasa sakit masih tertinggal. Kami sepakat untuk tidak menyerah. Kami mulai rutin berkonsultasi dengan dokter kandungan, memeriksa kesehatan kami berdua untuk memastikan tidak ada hambatan medis yang menghalangi keinginan kami memiliki anak. Di ruang tunggu klinik, Sari duduk di sebelahku. Tangan kami saling menggenggam erat. Dia tampak sedikit gelisah, dan aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Meskipun kami sudah membicarakan banyak hal, momen-momen seperti ini selalu membangkitkan kembali kenangan lama. "Mas, kamu yakin kita akan berhasil kali ini?" tanya Sari, suaranya pelan namun terdengar cemas. Aku menoleh ke arahnya dan tersenyum lembut. "Kita harus tetap optimis, sayang. Dokter bilang tidak ada masalah dengan kita berdua. Mungkin ini hanya soal waktu." Dia menunduk menggenggam tanganku lebih erat. "Aku hanya takut, Mas. Takut mengecewakanmu lagi." Aku menghela nafas panjang lalu merangkulnya. "Sari, aku sudah bilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Kita menjalani ini bersama, apapun yang terjadi." Dia mengangguk pelan, tapi aku tahu rasa takut itu masih ada di hatinya. Dan di dalam hatiku, meski aku berusaha untuk tetap kuat, aku juga merasakan kekhawatiran yang sama. Beberapa bulan berlalu dengan berbagai upaya. Kami mengikuti saran dokter, menjalani terapi dan menjaga pola hidup sehat. Setiap kali kami selesai konsultasi, aku dan Sari akan saling memberi semangat. Meskipun hasilnya belum tampak,
kami tetap saling mendukung. Suatu hari, Sari mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dia mengatakan bahwa dia merasa mual setiap pagi dan tubuhnya mulai terasa lemas. Pada awalnya aku tidak ingin terlalu berharap. Takut ini hanya gejala biasa. Mas, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhku. Aku menoleh ke arahnya dengan mata berbinar. Harapan kecil mulai tumbuh dalam hatiku. Apa maksudmu? Dia tersenyum tipis, matanya berbinar. Aku pikir, apa aku hamil atau cuma kecapean ya? Namun saat keluhan itu terus berlanjut, aku memutuskan untuk membawa Sari ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di ruang tunggu klinik, Sari tampak tegang. Dia menggenggam tanganku erat, lebih kencang dari biasanya. Mas, kalau ini bukan hamil gimana? Sari berbisik, matanya penuh kecemasan. Aku tersenyum lembut, mencoba menenangkan dirinya dan diriku sendiri. Kita lihat hasilnya dulu sayang. Apapun itu, kita akan hadapi bersama. Ketika dokter akhirnya memanggil kami masuk, jantungku berdebar kencang. Dokter mulai melakukan pemeriksaan ultrasonografi. Aku duduk di sebelah Sari, mataku tak lepas dari layar monitor. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, dokter akhirnya berkata dengan senyum kecil di wajahnya, "Selamat Bu, Pak, istri Anda hamil." Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Aku menatap dokter tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Hamil? Gumamku pelan. Suaraku nyaris bergetar. Aku melihat ke arah Sari yang matanya mulai berkaca-kaca. Dia menatapku dengan senyum penuh haru, dan seketika air matanya mengalir deras. Mas, aku hamil. Aku benar-benar hamil, katanya dengan suara bergetar, menggenggam tanganku dengan erat. Aku tak bisa berkata-kata apa-apa lagi, hanya merasakan kebahagiaan yang meluap-luap dalam dadaku. Seluruh perjuangan, rasa sakit dan kekecewaan selama tahun terakhir seakan hilang begitu saja. Semua itu terbayar dengan satu kata: kehidupan baru. Setelah mendapatkan kabar bahagia itu, aku dan Sari berjalan keluar dari klinik dengan perasaan campur aduk antara gembira dan cemas. Sari tampak sangat berseri-seri meski matanya masih sedikit sembab karena air mata kebahagiaan. "Kamu tahu, Mas?" katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku sempat berpikir kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Aku mengangguk, tak bisa menahan senyum yang terus mereka di wajahku. Aku juga pernah merasa begitu, tapi ternyata kita diberi kesempatan ini. Dan aku sangat bersyukur sekali, Sari. Dia tersenyum lebar dan mencium pipiku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi selain terima kasih karena selalu bersabar denganku, Mas. Aku memeluknya erat, merasakan betapa dalam cintaku untuk wanita ini. Meskipun perjalanan kami tidak selalu mulus, kami telah melalui banyak hal bersama. Dan sekarang dengan adanya kehidupan baru di dalam rahimnya, aku merasa semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Selama beberapa bulan berikutnya, fokus utama kami adalah memastikan kesehatan Sari dan bayi yang dikandungannya. Setiap kali kami pergi untuk memeriksa kehamilan, rasa antusiasme dan kekhawatiran bercampur aduk di hati kami. Aku menjadi lebih protektif terhadapnya, selalu memastikan bahwa dia merasa nyaman dan tidak terlalu lelah. Namun, di balik kebahagiaan itu ada momen-momen ketika keraguan masih menyelinap. Terkadang di tengah malam aku terbangun dan berpikir, bisakah kami benar-benar melupakan masa lalu? Apakah luka yang pernah ada akan menghilang dengan sendirinya setelah anak ini lahir? Sari yang sepertinya bisa membaca pikiranku seringkali mendekatkan dirinya ke arahku di tengah malam, memelukku erat dan berkata, "Mas, aku tahu kamu masih ragu, tapi aku berjanji, kali ini aku akan benar-benar jujur padamu.
kita bisa melewati ini bersama. Aku hanya bisa tersenyum dan memeluknya lebih erat. Mungkin waktu yang akan menyembuhkan semua luka itu. Dan aku hanya perlu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tiba saatnya kelahiran anak kami. Malam itu kami berdua bersiap di rumah sakit dengan penuh kecemasan dan kegembiraan. Setelah beberapa jam yang terasa begitu panjang, akhirnya tangisan bayi pertama kami terdengar. Aku menatap Sari yang terbaring di tempat tidur. Lelah namun dengan senyum penuh kebahagiaan di wajahnya. "Mas, kita berhasil," katanya dengan suara lemah namun penuh haru. Aku mendekat memegang tangannya dengan erat dan menatap bayi mungil yang dibawa oleh perawat ke pangkuannya. "Iya, kita berhasil sayang, kita berhasil." Anak kami lahir dengan sehat. Dan momen itu menjadi titik balik dalam hidup kami. Semua luka dan keraguan perlahan memudar, digantikan oleh cinta yang baru. Cinta untuk keluarga kecil kami yang baru saja lahir. Sekarang saat aku menatap Sari yang tertidur sambil mendekap bayi kami, aku menyadari satu hal yang pasti. Pernikahan memang bukan tentang kesempurnaan. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, keraguan dan rasa sakit. Namun cinta adalah kekuatan yang mampu menyatukan kami, bahkan setelah badai terburuk berlalu. Setiap luka, setiap kesalahpahaman, semuanya terbayar dengan kehadiran bayi kecil ini. Aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai. Akan ada tantangan baru di masa depan. Tetapi aku yakin kami akan menghadapinya bersama. Dan sekarang dengan keluarga kecilku di sisiku, aku merasa lengkap. Cinta dan kepercayaan yang perlahan kami bangun kembali menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan kami. Meskipun ada saat-saat di mana aku merasa ingin menyerah, sekarang aku tahu bahwa semua perjuangan ini layak dijalani. Sari menatapku dari tempat tidurnya dan tersenyum lembut. "Mas, terima kasih sudah tidak menyerah padaku." Aku menggeleng, mendekatinya dan mencium dahinya. "Kita tidak akan pernah menyerah sayang. Sekarang kita adalah satu keluarga. Kita akan menghadapi semuanya ini bersama." Dan dengan itu aku merasa bahwa perjalanan panjang kami baru saja dimulai dengan harapan yang baru, cinta yang lebih dalam, dan keluarga kecil yang akhirnya lengkap. Cerita kami mungkin tidak akan selalu mudah, tetapi aku percaya bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan di saat-saat sulit. Sekarang aku merasa bahwa kami telah menemukan harapan baru, dan kami siap menghadapi segala tantangan yang akan datang bersama-sama. Dan cerita pun selesai. Oke, ceritanya selesai, dan ini merupakan cinta. Merupakan cerita tentang perjalanan cinta. Ya seperti itulah. Ya bisa kita deskripsikan bahwa ya, umur kadang bukan penghalang untuk cinta. Tapi ya pasti ada petualangan yang akan sulit di tengah-tengahnya. Dan seperti cerita di atas ya, seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.